Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Teman-teman tahu nggak film Naruto? Pasti tahu dong ya. Aku nonton Naruto ini dari episode 1, bener-bener dari pertama banget. Jadi aku ngikutin cerita mereka. Dan di tim 7 atau timnya Naruto itu ada Sakura yang jadi cewek sendiri. Dia lucu banget, imut banget. Nah, kebetulan nih, aku punya boneka anime baru dan aku pingin banget bikin bonekaku itu menjadi karakter Sakura. Tapi ini adalah project pertama aku untuk boneka anime. Jadi aku juga penasaran gimana ya nanti hasilnya. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk. Pertama-tama aku akan buat wignya dulu. Rambut yang aku gunakan adalah rambut sintetik dan lem yang aku gunakan adalah lem uhu yang bening. Cara membuat wignya, aku pakai cara yang seperti biasanya, yang standar aja untuk wig belah tengah. Setrika yang aku gunakan adalah setrika biasa aja, dan panas yang aku gunakan adalah panas untuk menyetrika kain wol. Tapi kalau setrikanya teman-teman berbeda, mungkin teman-teman harus mencobanya dulu menyetrika pada sedikit rambut supaya tidak kepanasan dan supaya rambutnya tidak rusak. Untuk membuat poni bagian depannya, aku menggunakan lem matte mode pouch karena hasil akhirnya itu akan bening. Jadi aku gunakan ini supaya dia lebih keras dan lebih mudah untuk dibentuk nantinya. Kemudian aku menggunakan catok atau pemanas rambut. Panas yang aku gunakan adalah 115 derajat Celcius. Kemudian aku lemkan aja pada bagian dalam wignya. Dan setelah itu aku bentuk dengan menggunakan catok atau pemanas rambut. Kemudian aku menggunting poni pada bagian depannya. Karena Sakura memiliki sedikit poni yang pendek pada bagian depannya. Setelah itu terakhir aku kasih hairspray. Selanjutnya adalah face up. Sebelum mulai face up, aku seal dulu bonekanya dengan menggunakan Tamiya Clear Matte. Karena di sini yang murah adalah Tamiya Matte, jadi aku gunakan Tamiya Matte untuk sealannya. Setelah itu baru kita lanjutkan ke face up. Dan seperti biasa, paint yang aku gunakan adalah Guess Color Paint. Aku suka dengan paint ini karena mudah banget menghapusnya hanya dengan menggunakan cotton bud basah aja dan semuanya bisa langsung bersih sempurna. Nah, paint ini aku gunakan untuk menggambar eyeliner dan juga garis eyelid. Karena boneka anime itu tidak menggunakan bulu mata, jadi bulu matanya kita gambar aja di bonekanya. Oh ya, untuk face up kali ini, karena ini adalah yang pertama banget buat aku untuk face up anime, jadi aku mengikuti face up yang aku dapat di Pinterest. Tapi aku nggak tahu ini asalnya dari mana, jadi aku cantumkan aja gambarnya di sini ya.
bibirnya aku masih menggunakan Guess Color Paint warna merah. Kemudian aku hapus dengan cotton bud basah untuk merapikan semuanya. Setelah itu, aku menggunakan Rembrandt Soft Pastels untuk blush on-nya pada bagian pipinya sedikit. Dan untuk bagian eyelid-nya dengan warna yang sama. Dan juga pada bagian hidungnya. Selesai, baru terakhir aku seal masih menggunakan Tamiya Clear Matte untuk sealannya. Setelah itu aku gunakan lagi Tamiya Clear Gloss pada bagian bibirnya dan juga pada bagian mata supaya lebih cantik. Selanjutnya kita akan membuat matanya, dan sebelumnya aku sudah membuat base matanya. Ini ada sedikit glitter-glitter pada bagian pinggirnya. Untuk ukuran matanya ini adalah 12 mm. Aku pakai yang ada aja karena masih percobaan pertama. Ya, semoga saja berhasil. Kemudian aku hanya menggunakan UV resin, aku warnai dengan mica powder. Kemudian untuk pupilnya atau bagian hitam matanya ini aku menggunakan cetakan resin yang untuk rhinestone, dan aku warnainya dengan mica powder warna hitam aja. Untuk menempelkannya aku tetap menggunakan UV resin. Setelah itu aku ingin membuat ada hiasan bintang di matanya, jadi aku gunakan UV resin lagi untuk membuat hiasan bintang, dan cetakan yang aku gunakan adalah cetakan untuk membuat hiasan kuku. Setelah jadi, kemudian aku berikan resin dan sedikit glitter untuk mempercantik pada bagian dalam matanya. Dan kemudian aku kasih UV resin sedikit untuk menempelkan bintang pada bagian dalam matanya, seperti itu. Dan ini adalah percobaan yang menurut aku agak gagal. Aku menggunakan acrylic paint untuk memberikan kesan ada efek cahaya, tapi hasilnya itu kelihatan terlalu kasar, jadi aku akan mencoba cara lain lagi. Nah, seperti inilah hasilnya. Ya, menurut aku lumayan lah, tidak begitu buruk ya. Lain kali aku akan mencoba lagi yang lain. Selanjutnya kita akan membuat kostumnya untuk Sakura. Untuk polanya ini aku buat sendiri, dan kain yang aku gunakan adalah kain silk dan juga kain katun.
Nah, karena model dari tuniknya Sakura ini adalah asimetris atau bagian kiri dan kanan berbeda, jadi untuk bagian belakangnya aku gunting dengan lipatan, dan pada bagian depannya aku gunting dengan satu lembar kain, langsung diletakkan pola depannya bersebelahan seperti ini supaya tidak keliru nantinya. Ini adalah aku menggunting kain serong untuk bagian tepi dari tuniknya Sakura. Pada bagian bawah kita membutuhkan kain serong atau kain yang berserat serong agar hasilnya itu bisa membentuk dengan baik pada dressnya, karena kalau cuman digunting kain biasa aja hasilnya mungkin tidak akan bagus, akan bergelembung atau terlipat nantinya. Karena aku menggunakan kain satin atau kain silk, jadi bagian tepinya aku bakar aja dengan menggunakan lilin supaya tidak tercabut-cabut pada bagian tepinya. Setelah itu kita lanjutkan dengan menjahit kupnat pada bagian depannya. Ini aku menggunakan resleting biasa aja untuk resleting pada bagian depan, kemudian aku jarumi. Dan kemudian dijahit. Sepatu yang aku gunakan adalah sepatu resleting khusus untuk menjahit resleting, namanya adalah zipper foot. Untuk menjahit pada bagian sebelahnya, caranya sama aja. Nah, sudah selesai dan inilah hasilnya. Setelah itu, kita akan menyambungkan pada bagian bahunya. Inilah hasilnya. Nah, setelah itu aku setrika dulu untuk bisband pada bagian tepinya. Tapi kalau teman-teman menggunakan bias tape, biasanya bias tape itu atau bisband yang dibeli itu sudah disetrika, jadi teman-teman bisa langsung jahit aja. Ini adalah settingan untuk menjahit pada bagian tepinya. Aku menggunakan model zigzag untuk menyambung pada bagian tepinya. Dan ini untuk mengerjakan bisband pada bagian bawah tunik. Caranya sama aja kalau teman-teman menggunakan bisband yang sudah jadi. Dan inilah hasilnya. Nah, sekarang aku akan mengerjakan untuk dekorasi lingkaran pada bagian bawah tunik. Ini aku menggunakan interfacing atau kain keras yang tipis banget supaya lebih stabil aja kainnya, tidak lari kemana-mana atau tidak miring-miring. Dan aku jahitkan dengan settingan zigzag yang sama persis seperti sebelumnya. Selanjutnya aku akan mengerjakan pada bagian lengannya. Dan untuk bagian lengannya ini caranya hampir sama aja seperti yang sebelumnya. Seperti itu, aku gunting-gunting kecil aja pada bagian segitiganya, karena kalau tidak digunting-gunting nanti pada saat dibalik hasilnya ada yang ketarik, jadi harus digunting-gunting seperti itu, kecil-kecil, tapi jangan sampai terkena jahitannya. Kalau terkena jahitannya, teman-teman harus menjahit ulang lagi supaya tidak keluar kainnya dari bagian dalamnya. Pada bagian bawah lengannya sudah selesai. Dan sekarang aku menggambarkan model lingkaran pada bagian lengannya seperti itu.
Kemudian aku jahit dengan settingan jahitan zigzag yang sama persis seperti sebelumnya. Untuk lapisan lehernya ini, aku masih menggunakan kain keras atau kain lapisan dalam interfacing yang tipis banget, dilapisi supaya bentuknya lebih stabil dan tidak lari kemana-mana. Setelah terpasang lapisannya, baru aku menggunakan kertas karbon untuk menjiplak polanya pada bagian dalamnya, seperti itu. Aku selalu menjiplak pola seperti ini supaya ukurannya itu bisa tepat ke bonekanya. Setelah itu aku jahit pada bagian bahunya. Ini adalah hasilnya seperti ini. Kemudian aku pasangkan pada bagian leher dengan letak yang sama persis seperti leher pada bagian badannya. Ini adalah hasilnya. Kemudian aku kurangi sedikit untuk kampuhnya atau sisa jahitannya, dan aku jahit kecil-kecil pada bagian leher itu. Ini wajib ya, harus digunting kecil-kecil, maksud saya gunting kecil-kecil supaya bentuk dari lapisan leher itu bisa mengikuti dari bentuk lehernya yang melengkung-melengkung. Kalau tidak, nanti hasilnya bisa ketarik-tarik. Inilah hasilnya. Kemudian aku jahit bagian lengannya seperti itu. Dan selanjutnya aku jahit pada bagian sisi badan kiri dan kanannya. Nah, sudah selesai. Setelah itu aku balik aja. Ini adalah bagian lengannya. Sudah selesai. Cantik banget. Selanjutnya, aku akan membuat celana. Pola yang aku gunakan ini adalah pola buatan aku sendiri, dan bahan yang aku gunakan ini adalah PU leather atau kulit sintetik gitu. Resleting yang aku gunakan adalah resleting boneka. Ini adalah resleting kecil gitu, khusus memang buat didesain untuk boneka. Dan kemudian aku gunakan ini namanya sepatu teflon, tapi tidak bekerja dengan baik ya sebenarnya ini. Nah, sepatu ini yang ada roll-rollnya di bawahnya itu lebih bagus dan lebih mudah menjahitnya pada saat menjahit. Kemudian aku akan jahit kupnatnya, semua kupnatnya untuk kupnat depan dan bagian belakangnya. Kemudian aku jahit pada bagian sisi dan kanan celananya seperti ini. Nah, setelah itu aku lipit pada bagian bawahnya, bagian bawah celana, aku jepit lagi, kemudian aku jahit. Inilah hasilnya. Setelah itu kita selesaikan pesak pada bagian bawahnya.
Nah, celananya sudah hampir selesai. Sekarang kita akan menjahit pada bagian ban pinggangnya. Ukuran yang aku pakai adalah 2 cm. Dan sebelum aku jahit, itu aku lemkan dulu ke bagian pinggang celananya supaya lebih mudah untuk menjahitnya dan lebih rapi. Ini aku lemkan pada bagian luar dan bagian dalamnya. Nah, setelah itu baru aku jahit. Ini hasilnya, kemudian aku berikan perekat pada bagian depan celananya seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat tas kecil pada bagian paha kirinya Sakura. Bahan yang aku gunakan masih pure leather, tapi ini agak tebal banget bahannya. Supaya lebih cepat aku jahit-jahit aja. Untuk ukurannya ini aku juga cuman kira-kira aja, jadi nggak paten berapa ukurannya. Nah, setelah itu untuk mengelem pada bagian-bagian lainnya ini aku cuman menggunakan super glue aja. Dan karena bagian tepinya itu kelihatan warna putih dan aku kurang suka, jadi aku cuman gunakan spidol warna hitam aja untuk mewarnai pada bagian tepinya. Kemudian ini aku buat untuk tali pada bagian sisi kiri kanan tasnya. Seperti itu aja, aku cuman lemkan aja dengan super glue dan aku berikan perekat pada bagian belakang talinya. Nah, setelah itu aku akan membuat sepatunya. Bagian sol sepatunya aku gunakan air dry clay dari Das. Karena bagian tepinya itu agak sedikit kasar, jadi aku haluskan dengan sandpaper dari rotary tool. Setelah semuanya halus, kemudian aku cat dengan warna hitam menggunakan acrylic paint. Untuk pola sepatu ini aku buat sendiri juga. Dan setelah itu aku gunting semuanya dan aku cuman lem aja dengan menggunakan super glue.
untuk bagian belakang sepatunya aku gunakan resleting boneka lagi. Ini resleting biasa yang untuk boneka, khusus untuk boneka. Jadi aku lemkan aja pada bagian belakang sepatunya, dan ujung bagian atasnya cuman aku lipat aja dan aku lem lagi dengan super glue. Seperti itu aja. Nah, selanjutnya aku akan membuat Konoha plate, ninja plate untuk bagian headbandnya ya. Dan bahan yang aku gunakan ini hanya silver pure leather, dan aku cuman gambar aja pakai spidol seperti itu aja. Dan untuk headbandnya aku gunakan kain lace seperti ini karena aku tidak punya warna yang sama untuk kain katunnya. Jadi aku cuman gunakan bahan yang ada aja yang kebetulan aku punya. Setelah itu aku tempelkan aja Konoha plate-nya tadi di atasnya dengan menggunakan super glue aja. Nah, semuanya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan dress up. Enjoy!